Merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu dibagi menjadi 4 tahap. Pertama, menentukan topik yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang terakhir yaitu menyusun teks prosedur secara utuh. Sekarang yang bagian C, struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Pertama, struktur teks prosedur. Lalu selanjutnya mengenai tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Sekarang kalau dilihat dari struktur teks prosedur, yaitu ada 3 bagian. Pertama, bagian tujuan. Yang kedua, bagian material. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Lalu yang dimaksud dengan bagian tujuan, yaitu dalam teks prosedur berupa judul dan biasanya berisikan tentang tujuan pembuatan teks prosedur itu sendiri. Selanjutnya mengenai tentang material, bagian ini berisikan bahan, alat-alat atau material yang diperlukan, akan tetapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Dan pada umumnya penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Selanjutnya, mengenai bagian-bagian atau langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Lalu, kaidah kebahasaan teks prosedur. Pertama, ada penanda wacana, ada kata ganti pronomina, ada konjungsi atau penghubung, ada kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Sekarang, bagaimanakah penyusunan teks prosedur itu sendiri? Pertama, dalam penyusunan teks prosedur itu dengan memperhatikan ada isi, lalu ada struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur itu sendiri. Lalu bagaimana cara menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang sudah disusun? Kita perhatikan langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur dengan memperhatikan pertama ada isi, ada struktur, dan kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, di sini ada 6 bagian yang harus dipergunakan dalam penyusunan teks prosedur itu sendiri. Pertama, yaitu mengenai tentang menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang kelima yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang akan dilakukan atau disusun
bagaimana cara menyusun yang sesuai dengan isi dan struktur serta kebahasaan. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu bagaimana cara mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Sekarang mengenai tentang revisi tentang teks proses, yaitu teks prosedur yang telah disusun. Pertama, ya, itu dibagi menjadi 4. Pertama, membaca kalimat demi kalimat. Lalu yang kedua, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Lalu memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Dan lalu yang terakhir, yang bagian D, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu atau tidak, ya, yang tidak padu, ya, yaitu memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambahkan paragraf yang runtut. Itu saja untuk materi pembahasan tentang pengertian, ciri-ciri, dan kaidah-kaidah dan bagaimana cara penyusunan pembuatan teks prosedur. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.